Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Pada kesempatan kali ini, Red Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi operator layanan operasional pada tes P3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Jangan lupa ada kuis di akhir video ini. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Kalian bisa pause video ini untuk bisa membacanya dan mempelajarinya lebih lanjut. Sekarang langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Berikut ini langkah yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional setelah menerima permintaan peminjaman sarana prasarana dari unit terkait adalah: A. Memproses permintaan dengan segera dan mencatat peminjaman jika barang bernilai tinggi. B. Melakukan verifikasi ketersediaan barang serta memastikan kesesuaian permintaan dengan prosedur. C. Mengalokasikan barang berdasarkan daftar permintaan tanpa perlu melakukan pengecekan lebih lanjut. D. Menyetujui permintaan karena peminjaman tidak berlangsung lama. E. Menunda proses peminjaman jika barang yang diminta sedang digunakan tanpa memberikan informasi kepada peminjam. Langkah yang dilakukan setelah menerima permintaan peminjaman adalah dengan melakukan verifikasi terkait ketersediaan barang dan memastikan bahwa permintaan sesuai dengan prosedur. Selain itu, juga dapat dipastikan kelengkapan dokumen peminjaman dalam rangka menjaga akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Melakukan verifikasi ketersediaan barang serta memastikan kesesuaian permintaan dengan prosedur. Soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan indikator utama yang menunjukkan bahwa suatu sarana dan prasarana memerlukan penghapusan adalah: A. Barang masih dapat digunakan tetapi sudah melewati masa pakai standar. B. Terdapat permintaan dari pengguna tanpa perlu evaluasi lebih lanjut. C. Sarana dan prasarana terlihat usang dan tidak menarik meskipun masih berfungsi. D. Kondisi barang sudah tidak layak pakai dan tidak dapat diperbaiki dengan biaya yang wajar. E. Untuk memberikan ruang bagi barang baru meskipun barang lama masih bisa dipakai. Indikator utama dalam penghapusan sarana dan prasarana yakni yang pertama adalah kondisi barang yang sudah tidak layak pakai. 2. Barang tersebut mengalami kerusakan parah sehingga memerlukan biaya perbaikan yang lebih besar daripada nilai barang tersebut, serta suatu barang dapat berpotensi membahayakan, maka lebih baik dilakukan penghapusan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kondisi barang sudah tidak layak pakai dan tidak dapat diperbaiki dengan biaya yang wajar. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan, serta tes-tes lain yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan manfaat utama dari integrasi kode klasifikasi
dan kode pengguna barang dalam konteks operator layanan operasional adalah: A. Menghapus kebutuhan pengelolaan inventaris karena barang dapat digunakan tanpa pencatatan. B. Memungkinkan setiap pengguna barang untuk mengubah klasifikasi barang sesuai kebutuhan. C. Mempercepat proses identifikasi barang dan alokasi pengguna secara akurat. D. Mengurangi kendala teknis dalam penggunaan barang. E. Mengurangi kebutuhan pencatatan administrasi dan pengawasan stok barang. Integrasi kode klasifikasi dan kode penggunaan barang dalam layanan operasional bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi barang, memastikan barang dialokasikan ke pengguna yang sesuai, dan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris. Adanya integrasi ini dapat memudahkan operator dalam memastikan dan mencocokkan barang dengan pengguna yang tepat, mengurangi kesalahan dalam distribusi, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mempercepat proses identifikasi barang dan alokasi pengguna secara akurat. Soal nomor 4. Tindakan yang harus dilakukan jika dalam inspeksi ditemukan peralatan operasional yang sudah tidak layak pakai adalah: A. Segera membuang peralatan tanpa mencatatnya. B. Memberikan peralatan kepada unit lain yang masih membutuhkan tanpa memperhitungkan kondisi kelayakan. C. Menggunakan peralatan tersebut sampai benar-benar tidak dapat digunakan lagi. D. Menyimpan peralatan di gudang dengan harapan bisa digunakan kembali. E. Melaporkan kondisi peralatan yang tidak layak pakai, mencatat dalam inventaris, dan mengajukan proses perbaikan atau penghapusan. Ketika ditemukan peralatan operasional yang sudah tidak layak pakai, maka yang dapat dilakukan oleh operator layanan haruslah melaporkan kondisi peralatan, mencatatnya dalam inventaris, kemudian dapat mengajukan proses perbaikan atau penghapusan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan peralatan dalam kondisi optimal dan siap digunakan kembali. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Melaporkan kondisi peralatan yang tidak layak pakai, mencatat dalam inventaris, dan mengajukan proses perbaikan atau penghapusan. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan tugas seorang operator layanan operasional setelah adanya kedatangan barang pengadaan operasional adalah: A. Menyimpan barang di gudang tanpa mencatat jumlah dan kondisi barang. B. Mengabaikan kelengkapan dokumen pengadaan karena yang penting adalah barangnya telah tiba. C. Melakukan pemeriksaan fisik dan administratif terhadap barang yang diterima sebelum penyimpanan atau distribusi. D. Hanya mengecek barang yang terlihat mencurigakan dan menerima barang lainnya. E. Langsung mendistribusikan barang tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Setelah adanya kedatangan barang pengadaan, seorang operator layanan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan dan standar operasional. Adapun langkah yang dapat dilakukan, yang pertama adalah memeriksa kondisi fisik barang terkait jumlah dan kondisinya. Kedua, melakukan verifikasi dokumen pengadaan terkait faktur maupun surat jalan. Tiga, melakukan inventarisasi. Keempat,
melapor jika ada ketidaksesuaian antara pesanan dengan barang yang diterima. Kelima, melakukan penyimpanan atau pendistribusian jika barang sudah dipastikan sesuai dengan pesanan dan standar operasional. Maka jawaban yang tepat adalah C. Melakukan pemeriksaan fisik dan administratif terhadap barang yang diterima sebelum penyimpanan atau distribusi. Soal nomor 6. Seorang operator layanan operasional diharapkan dapat mengelola sarana dan prasarana dengan baik, terutama ketika terjadi peningkatan jumlah peminjaman. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh operator dalam situasi ini adalah: A. Menyediakan pencatatan manual tambahan untuk mengakomodasi peningkatan permintaan. B. Mengurangi jumlah fasilitas yang tersedia agar lebih mudah dalam pengelolaan dan perawatannya. C. Mengoptimalkan jadwal penggunaan sarana dan prasarana dengan sistem pencatatan yang lebih efisien, serta melakukan koordinasi dengan pengguna. D. Memprioritaskan peminjaman bagi pengguna tertentu tanpa mempertimbangkan kebijakan peminjaman yang berlaku. E. Menunda peminjaman bagi beberapa pengguna untuk menjaga kondisi fasilitas tetap baik. Dalam menghadapi situasi tersebut, langkah operator layanan adalah mengoptimalkan jadwal penggunaan dan koordinasi kepada peminjam terkait sarana, sehingga semua peminjam dapat tetap mendapatkan fasilitas tersebut. Selain itu, sistem pencatatan secara detail juga diperlukan untuk memastikan fasilitas digunakan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga tidak mengganggu operasional ke depannya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mengoptimalkan jadwal penggunaan sarana dan prasarana dengan sistem pencatatan yang lebih efisien, serta melakukan koordinasi dengan pengguna. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan oleh seorang operator layanan operasional ketika barang yang dipinjam dikembalikan dalam kondisi rusak? A. Meminta peminjam untuk segera mengganti barang yang rusak tanpa melibatkan pihak lain. B. Memperbaiki barang tersebut sendiri tanpa melaporkannya kepada pihak terkait. C. Mengabaikan kerusakan karena barang masih bisa digunakan. D. Langsung menyimpan barang tersebut tanpa memeriksa detail kerusakan. E. Melaporkan kerusakan kepada atasan atau pihak terkait, mencatat detail kerusakan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab kepada peminjam sesuai kebijakan. Dalam rangka menjunjung tinggi rasa keadilan, transparansi, serta menjamin keberlanjutan penggunaan sarana dan prasarana, maka langkah yang dapat dilakukan adalah memeriksa detail kerusakan, kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada atasan dan pihak yang bertanggung jawab, meliputi informasi biaya perbaikan ataupun penggantian. Setelah itu, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai kebijakan, seperti halnya mengirim barang untuk diperbaiki atau meminta peminjam membuat perjanjian tertentu. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Melaporkan kerusakan kepada atasan atau pihak terkait, mencatat detail kerusakan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab kepada peminjam sesuai kebijakan. Kali ini, Rechannel mau umumin kalau channel ini baru bikin membership YouTube, supaya Rechannel lebih sering bikin konten. Kalau teman-teman merasa channel ini memberikan manfaat dan teman-teman punya kelebihan rezeki untuk dukung, silahkan.
Kalau belum ada, ya nggak apa juga. Konten rechannel tetap gratis untuk ditonton. Berikut ini adalah kuis video sebelumnya. Berikut ini yang merupakan fungsi utama buku kendali bagi operator layanan operasional adalah: A. Sebagai buku catatan umum yang bisa diisi dengan informasi umum. B. Sebagai alat untuk mencatat, memantau, dan mengontrol penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara sistematis. C. Sebagai dokumen yang digunakan ketika terdapat pemeriksaan dari pihak eksternal. D. Sebagai arsip yang tidak memerlukan update pembaruan. E. Untuk mencatat pengeluaran pribadi operator layanan operasional agar lebih tertata. Buku kendali adalah dokumen yang berfungsi sebagai buku pencatatan, pemantauan, dan pengendalian sarana prasarana. Dengan adanya buku ini, operator dapat memastikan bahwa setiap aktivitas terkait fasilitas dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat dilakukan pemantauan secara berkala. Adapun manfaat buku kendali seperti mencatat penggunaan sarana dan prasarana, mengetahui kondisi dan jadwal pemeliharaan fasilitas, serta memudahkan pelaporan dan adanya transparansi. Jadi jawaban yang tepat adalah B, sebagai alat untuk mencatat, memantau, dan mengontrol penggunaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara sistematis. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Seorang operator layanan operasional bertanggung jawab untuk menjaga efisiensi penggunaan listrik tanpa mengganggu operasional. Manakah dari langkah-langkah berikut ini yang paling tepat untuk mengurangi konsumsi listrik secara efisien? A. Menggunakan peralatan dengan daya besar agar pekerjaan lebih cepat selesai. B. Mematikan semua perangkat elektronik setiap 1 jam sekali selama 10 menit. C. Mengandalkan mode standby bagi semua perangkat elektronik. D. Mengoptimalkan penggunaan peralatan listrik dengan menerapkan jadwal operasional dan memastikan hanya peralatan yang diperlukan yang menyala. E. Mengurangi daya listrik pada peralatan utama secara drastis tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap operasional. Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga sukses untuk tes P3K-nya.